Yang lagi ramai sekarang itu beliau disifat dengan Al-Yamani. Dalam biasa kita dalam qasidah itu ada itu ya. Kalau nggak salah qasidah dari Al-Habib Ali Sahibil Maulid kalau nggak salah. Ala Thahal Yamani salatullahi ala Thahal Yamani safil khalqi yaumal qiyamah. Thahal Yamani. Orang yang tidak faham dengan kata-kata Al-Yamani maka dia akan eskal. Kok iso Yamani? Wong Kanjeng Nabi itu Al-Makki, lahir di Mekah. Kanjeng Nabi itu Al-Madani, hijrah di Madinah. Kenapa kok disebut dengan Al-Yamani? Al-Yamani. Ada dua sandaran itu yang disebutkan dalam satu nadhoman yang saya buat dalam sarahnya. Saya katakan dalam nadhoman itu ja'a bihin nasu minal qur'ani wa min ahadisin nabil yamani. Dalam nadhoman itu, dalam nadhoman yang saya karang itu, saya tulis sarahnya al-yamani al-mansub ilal yaman. Yaman ini dinisbatkan kepada Yaman ala haddi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau meriwayatkan hadis khiyarur rijali ahlul yamani wa ana yamanun. Kanjeng Nabi dawuh wa ana yaman, saya Yaman. Hadis kedua juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan juga oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfihani dalam kitab Ma'rifatus Sahabah. Ada dua orang ketika Kanjeng Nabi mau pergi ke Madinah, bertemu dengan dua orang yang mana dua orang ini akhirnya didakwahi Kanjeng Nabi a'rada alaihi islam uridu alaihi islam. Kanjeng Nabi menawarkan alaihimal islam, menawarkan kepada dua orang ini Islam. Akhirnya dua orang ini masuk Islam dan dua orang ini mensifati dengan Kanjeng Nabi hadzal yamani. Dari dua riwayat ini bolehlah Kanjeng Nabi itu disifati dengan Al-Yamani. Cuma yang jadi pertanyaan, apa maksud dari Al-Yamani? Apa arti dari Al-Yamani? Tanawwa'at ara'ul fuqaha, tanawwa'at ara'ul ulama fil murad bil Yaman. Ulama-ulama banyak sekali pendapat-pendapatnya, pengarahan-pengarahannya tentang apa yang dimaksud dengan Al-Yamani ketika dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Di antaranya dalam kitab itu saya sebutkan ada 3 taujihat. Kitab itu saya beri judul dengan Al-Faidul Wahabi fi mahabbati ahli baitin Nabi. Itu adalah syarah dari nadhoman yang saya buat, nadhoman tentang nasihat untuk mencintai ahlul bait Nabi. Taujihat pertama, kenapa Kanjeng Nabi disifati Al-Yamani? Al-Yaman itu makna lain dari kata al-barakah. Al-yumnu
bima'nal barakah. Maimun ay mabruk atau mubarak. Yaman itu artinya adalah berkah. Maimun itu maknanya berkah, diberkahi. Al-yamanu bima'nal al-barakah atau al-yumnu bima'nal barakah. Itu. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mubarak, pribadi yang mubarak, orang yang mubarak diberkahi. Fi dzatihi, dzatiyahnya mubarak, kaulnya, pengendikannya mubarak, sifatnya mubarak, asaruhu mubarak, dzatiyahnya mubarak, haliyahnya mubarak, perkataannya mubarak, hadisnya mubarak, diberkahi. Semua yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi itu berkah. Tidak akan tidak. Semua yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi itu berkah. Makanya dalam ilmu tasawuf itu tidak ada yang namanya wali-walinya Allah itu yang tidak ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi. Walinya Allah itu pasti tidak lepas dari mana? Dari hubungannya khusus dengan Kanjeng Nabi. Semakin dekat ia dengan Kanjeng Nabi, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin banyak dia membaca sholawat, semakin dekat derajatnya indallah wa indar Rasul. Karena Kanjeng Nabi adalah wasitah bainana wa bainallah. Karena Kanjeng Nabi adalah perantara kita. Beliau yang menyampaikan. Dalam sisi kemanusiaannya beliau berbaur dengan umatnya. Sisi basyariahnya, beliau punya sifat aliyah, sifat yang bersih, dan itulah beliau ketika sowan di ngersane Allah. Kita orang-orang yang kotor ini, maka tidak pantas langsung sowan dengan ngersane Allah, karena kita kotor. Allah Maha bersih. Maka kita membutuhkan perantara, yang perantara itu ada dari sisi kita dan juga punya sifat yang tinggi indallah, itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas sisi basyariahnya Kanjeng Nabi seserangan dengan umatnya. Kemudian Kanjeng Nabi punya sifat aliyah, beliau suwan ngersane Allah. Itu sisi di mana al-yaman bimana al-barakah. Di sini Kanjeng Nabil Yamani, nabi yang diberkahi. Makna yang pertama. Makna yang kedua, Makkah itu ada di sisi selatan Madinah. Madinah itu ada di sisi utara Mekah. Sisi selatan itu dalam bahasa Arab dinamai dengan sisi janub. Al-janub, ngerti janub? Sisi selatan. Janub. Sisi utara dinamakan Simal. Kenapa? Karena ketika orang itu menghadap ke timur, Ka'bah ya, Ka'bah menghadap ke timur, pintu Ka'bah ke timur, maka sisi kanan itu dinamakan janub. Janub itu adalah sisi selatan. Selatan itu ketika dinamakan sisinya adalah sisi jihah janub. Dalam bahasa Arab jihah selatan adalah jihah yamin, sisi kanan. Ka'bah madhab itu sisi kanan. Kalau sisi kiri namanya shimali. Al-yamin, al-janub di mana al-yamin. Makanya dalam Ka'bah itu pojokan yang pojok sisi kanan barat
itu dinamakan Ruknul Yamani, rukun Yaman, rukun yang ada di sisi kanan, sisi selatan janub. Kanjeng Nabi disifati oleh dua orang yang berjembak itu dengan hadzal yamani. Karena apa? Kanjeng Nabi datang dari Mekah. Mekah itu sisi selatan menuju ke Madinah sisi utara. Makanya hadzal yamani. Ma ja'a minal janub yusammal yaman. Siapa yang datang dari sisi selatan dinamakan yamin, dinamakan Yaman. Makanya angin yang bertiup dari selatan dinamakan angin janub. Rihul janub dalam bahasa Arab. Angin yang berembus dari sisi selatan, sisi kanan. Rihul janub. Kan ada angin utara, ada angin selatan. Itu makna yang kedua. Dan makna yang ketiga, sampai baca sendiri dalam kitab yang saya tulis nanti ya. Cukup dua.